Bismillahirrahmanirrahim. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala sayyidina karim Muhammadin wa ala alihi wa ashabihil mujahidina tohirin anna ba'du. Bersyukur kita kepada Allah dengan kita mengucapkan alhamdulillah. Segala puji bagi Allah yang telah memberikan kita banyak kenikmatan. Di antaranya nikmat yang paling utama yaitu nikmat iman, nikmat Islam, nikmat sehat, dan yang tidak kalah pentingnya yaitu nikmat kesempatan dan waktu luang, sehingga kita masih dapat dipertemukan kembali di channel Cahaya Al-Qud ini yang insya Allah selalu membahas hal-hal yang bermanfaat dari dunia sampai akhirat. Salawat dan salam tetaplah kita limpah curahkan kepada junjungan kita Nabi besar Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam dengan kita mengucapkan Allahumma sholli ala Sayyidina Muhammad wa ala ali Sayyidina Muhammad. Insya Allah dengan kita senantiasa bersolawat kepada Rasulullah, kita akan mendapat syafaatnya, pertolongannya, baik di dunia dan kelak di akhirat. Amin ya rabbal alamin. Saudara-saudariku, para pemirsa channel Cahaya Al-Qud dimanapun Anda sekalian berada, saya doakan insya Allah Anda semua pada hari ini dan hari-hari seterusnya, Anda semua selalu dalam keadaan sehat walafiat, selalu dalam keberkahan, selalu dalam limpahan rezeki yang berkepanjangan, selalu dalam kemuliaan dan kejayaan baik di dunia dan kelak di akhirat. Amin amin ya rabbal alamin. Saudara-saudariku yang dimuliakan, yang dirahmati, yang diberkahi dan tentunya dicintai oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, pada perjumpaan kita kali ini, kita akan membahas mengenai rahasia doa agar segera dikabulkan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Nah, saudara-saudariku yang dimuliakan Allah, kita semua pasti pernah merasa, kenapa ya doa saya tidak pernah terkabul? Pikiran seperti itu wajar saja, tetapi jangan pernah goyah dan selalu percaya bahwa Allah Subhanahu wa Ta'ala akan mendengar serta mengabulkan doa-doa kalian yang dipanjatkan suatu saat nanti. Kalian juga jangan pernah menduakan Allah, ya, karena selalu berpikir doanya tidak pernah dikabulkan. Jika merasa belum dikabulkan, maka bersabarlah. Jika Anda ingin memastikan semua doa yang Anda panjatkan didengar oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, pada hakikatnya doa-doa dengan niat yang baik tentu akan diijabah oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, meskipun tidak tahu kapan pastinya. Allah Subhanahu wa Ta'ala dalam Quran surat Ghafir ayat 60 yang berbunyi, Ud'uni astajib lakum, dan Tuhanmu berfirman, berdoalah kepadaku, niscaya akan kuperkenankan bagimu. Sesungguhnya orang-orang yang menyombongkan diri dari menyembahku akan masuk neraka jahanam dalam keadaan hina dina. Nah, saudara-saudariku yang dimuliakan Allah, ada beberapa rahasia yang bisa kita lakukan untuk memastikan doa yang kita panjatkan agar mudah atau cepat dikabulkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala.
Yang pertama, mencari waktu yang mustajab. Kapan waktu tersebut? Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, Allah turun ke langit dunia setiap malam ketika tersisa sepertiga malam terakhir. Allah berfirman, siapa yang berdoa kepadaku, aku kabulkan. Siapa yang meminta padaku, aku beri. Dan siapa yang minta ampunan, pasti aku ampuni. Hadis riwayat Muslim. Yang kedua, pada saat keadaan yang mustajab, yaitu ketika turun hujan, ketika sujud, ketika antara azan dan iqomah. Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, doa antara azan dan iqomah tidak tertolak. Hadis riwayat Abu Daud, Nasai dan Turmizi. Nabi bersabda, keadaan terdekat antara hamba dengan Tuhannya adalah ketika sujud, maka perbanyaklah berdoa. Hadis riwayat Muslim. Lalu yang ketiga, menghadap kiblat dan mengangkat tangan. Kiblat adalah arah yang dituju semua umat muslim dalam melaksanakan ibadah seperti sholat maupun berdoa. Sebab Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam, seperti yang diriwayatkan dari beberapa perawi hadis, menyebutkan bahwa beliau dalam beberapa kesempatan menghadap kiblat ketika berdoa. Tetapi hal ini bukanlah suatu keharusan, melainkan anjuran. Selain itu, dalam doanya Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam juga mengangkat kedua tangannya dengan tegas sambil menghadap kiblat. Dari Jabir radhiyallahu anhu, Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam ketika berada di padang Arafah, beliau menghadap kiblat dan beliau terus berdoa sampai matahari terbenam. Hadis riwayat Muslim. Kemudian yang keempat, khusyuk, rendah hati dan penuh harap kepada Allah. Allah berfirman, sesungguhnya mereka adalah orang-orang yang selalu bersegera dalam mengerjakan perbuatan-perbuatan yang baik. Dari mereka berdoa kepada kami dengan harap dan cemas, dan mereka adalah orang-orang yang khusyuk kepada kami. Quran Surat Al-Anbiya ayat 90. Yang kelima, bersuara lirih, tidak teriak-teriak. Allah juga berfirman, berdoalah kepada Tuhanmu dengan berendah diri dan suara yang lembut. Sesungguhnya Allah tidak menyukai orang-orang yang melampaui batas. Quran Surat Al-A'raf ayat ke-55. Yang keenam, memuji Allah dan bersolawat kepada Nabi. Sebelum mengucapkan suatu permintaan dalam berdoa, ada baiknya kita memuji Allah Subhanahu wa Ta'ala dengan membaca kalimat zikir. Ini dilakukan tentu untuk menyanjung Allah sesuai kedudukannya yang maha suci. Nabi pernah mendengar ada orang yang berdoa dalam sholatnya dan dia tidak memuji Allah dan dia tidak bersolawat kepada Nabi. Kemudian beliau bersabda, orang ini terburu-buru. Kemudian beliau bersabda, apabila kalian berdoa, hendaknya dia memulai dengan memuji dan mengagungkan Allah, kemudian bersolawat kepada Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, kemudian berdoalah sesuai kehendaknya. Hadis riwayat Ahmad. Dan yang ketujuh,
wajib yakin kalau doa pasti terkabul. Jangan pesimis. Nabi bersabda, janganlah kalian berdoa mengatakan, ya Allah, ampunilah aku jika engkau mau. Ya Allah, rahmatinlah aku jika engkau mau. Hendaknya dia mantapkan keinginannya, karena tidak ada yang memaksa Allah. Hadis riwayat Bukhari dan Muslim. Nah, saudara-saudariku yang dimuliakan, yang dirahmati dan tentunya dicintai oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, itulah tadi mengenai rahasia-rahasia yang mesti kita ketahui agar semua doa yang kita panjatkan segera dikabulkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Mudah-mudahan penjelasan yang singkat ini dapat menjadi manfaat, dapat menambah ilmu pengetahuan bagi kita. Adapun yang benarnya datangnya dari Allah, yang salah adalah kesilafan dari diri saya pribadi. Kepada Allah saya mohon ampun. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu alla ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Sampai jumpa di video-video berikutnya yang insya Allah selalu membahas hal-hal yang bermanfaat dari dunia sampai akhirat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.